Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koirima Elzabila dengan NIM 202012122140. Di sini saya akan menjawab soal UAS teori pengambilan keputusan melalui akademik vlog. Soal yang pertama yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan mendatang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Sebelum itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akurasi dan kecepatan. Akurasi sendiri yaitu tingkat kebenaran atau kepastian dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, akurasi sangat penting karena keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak akurat dapat mengarah pada konsekuensi yang merugikan. Dengan akurasi yang tinggi, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi resiko. Contoh di dalam akurasi ini sendiri yaitu perusahaan retail yang mengandalkan data penjualan untuk mengelola persediaan. Jika data penjualan yang digunakan tidak akurat, perusahaan tersebut dapat mengalami masalah seperti overstocking dan understocking, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian finansial. Dengan memiliki sistem yang akurat dalam pengumpulan dan menganalisis data penjualan, perusahaan dapat menghindari masalah ini dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola persediaan. Sedangkan kecepatan yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan mengambil tindakan berdasarkan informasi dengan cepat. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, kecepatan sangat penting karena keputusan yang diambil terlambat dapat menyebabkan peluang yang terlewatkan atau kehilangan keunggulan pasar. Contoh di dalam kecepatan ini sendiri yaitu perusahaan teknologi yang ingin merilis produk baru ke pasar. Dalam industri ini, teknologi terus berkembang dengan cepat dan persaingan dengan ketat. Jika perusahaan tersebut terlambat dalam merilis produk, pesaing mungkin sudah lebih dulu mengambil pangsa pasar yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut perlu memiliki kecepatan dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan identifikasi tren pasar, dan merespon dengan cepat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Maka dari itu, dalam dunia bisnis saat ini dan di masa yang akan mendatang, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Akurasi memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang akurat, sedangkan kecepatan memungkinkan bisnis untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan peluang yang akan muncul. Selanjutnya, nomor 2 yaitu beri contoh di bidang SDM dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Contoh di bidang SDM adalah penggunaan teknologi dalam proses seleksi karyawan. Bias seringkali terjadi dalam tahap seleksi, di mana calon karyawan dievaluasi berdasarkan penilaian subjektif yang dapat dipengaruhi oleh bias personal atau bias kelompok tertentu. Penggunaan teknologi seperti Sistem Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS dan algoritma pemilihan karyawan dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan seleksi karyawan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat mengurangi bias tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan HRIS, Sistem Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia, memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menyimpan data karyawan secara terpusat. Dengan HRIS, informasi tentang calon karyawan dapat dikumpulkan secara objektif, termasuk riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Dengan mengandalkan data objektif ini, keputusan seleksi dapat diambil berdasarkan faktor-faktor yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh penilaian subjektif. Yang kedua yaitu algoritma seleksi karyawan. Penggunaan algoritma dan teknik analisis data dalam proses seleksi karyawan dapat membantu mengurangi bias yang mungkin muncul dalam penilaian subjektif. Algoritma dapat menganalisis data historis calon karyawan yang berhasil dan gagal untuk mengidentifikasi pola dan faktor penting dalam keberhasilan di perusahaan. Dengan menggunakan algoritma ini, keputusan seleksi dapat dibuat berdasarkan data dan bukti yang objektif, bukan pada preferensi pribadi atau bias tak sadar. Yang ketiga, metode pengujian yang objektif. Teknologi dapat membantu dalam implementasi metode pengujian
yang objektif dan standar dalam proses seleksi. Contohnya penggunaan tes kepribadian dan tes kognitif yang terstandarisasi dapat mengurangi bias subjektif yang mungkin terjadi dalam penilaian individu. Hasil tes dapat dinilai secara konsisten dan objektif tanpa adanya pengaruh personal atau bias kelompok. Dan yang terakhir ialah pelatihan dan kesadaran. Teknologi juga dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan kesadaran kepada para pengambil keputusan dalam hal bias dan cara menguranginya. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan platform e-learning untuk menyediakan modul pelatihan yang memperkenalkan konsep bias dan teknik mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Dengan menyediakan pendidikan dan kesadaran tentang bias, perusahaan dapat membantu pengambilan keputusan menjadi lebih sadar akan bias yang mungkin mempengaruhi penilaian mereka. Maka dari itu, dengan menggabungkan teknologi, data, dan metode seleksi yang objektif, perusahaan dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia. Hal ini membantu memastikan bahwa calon karyawan dipilih berdasarkan faktor-faktor yang relevan dan potensinya untuk berhasil di perusahaan, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau bias tak sadar dapat mempengaruhi keputusannya. Dan yang terakhir, nomor 3, jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan rekrutmen karyawan untuk posisi customer service. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan 5 alternatif kandidat karyawan, 5 kriteria, dan pembobotan kriteria. Proses pengambilan keputusan terkait rekrutmen karyawan baru untuk posisi customer service biasanya melibatkan beberapa tahapan yang urut dan terperinci. Yang pertama ialah identifikasi kebutuhan. Tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan rekrutmen adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi terkait posisi customer service. Ini melibatkan memahami tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Manajer atau tim HR perlu memperoleh pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan harapan yang ada. Yang kedua, perumusan kriteria yang spesifik untuk seleksi karyawan baru. Kriteria ini dapat mencakup pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan komunikasi, pengetahuan produk, dan kemampuan interpersonal atau atribut lainnya yang dianggap penting untuk menjadi seorang customer service yang efektif. Kriteria ini harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, pemilihan metode seleksi. Tahap ini perlu dipilih metode seleksi yang akan digunakan untuk menilai calon karyawan. Metode ini dapat mencakup wawancara, tes tulis, tes kemampuan, komunikasi, tes kepribadian, dan referensi dari pekerjaan sebelumnya. Penting untuk memilih metode seleksi yang paling relevan dan valid dalam mengukur kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, pengumpulan data dan evaluasi. Setelah metode seleksi ditentukan, tim HR akan mengumpulkan data dari calon karyawan melalui wawancara, tes referensi. Data ini akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana calon memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan dengan mengkomparasikan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Setelah data dikumpulkan dan dievaluasi, langkah berikutnya adalah pengambilan keputusan. Tim HR atau manajer akan mengevaluasi kesesuaian setiap calon karyawan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut berupa pengambilan calon tertentu, penolakan calon, atau memasukkan calon ke dalam tahap seleksi lanjutan. Dan yang terakhir adalah penempatan dan onboarding. Tahap terakhir adalah penempatan calon yang berhasil melalui proses seleksi. Calon karyawan baru yang dipilih akan ditawarkan posisi customer service dan akan menjalani proses onboarding, yaitu pemberian informasi, pelatihan, dan pembekalan mengenai tugas dan harapan dalam peran tersebut. Setelah memahami proses pengambilan keputusan dalam rekrutmen karyawan posisi customer service, selanjutnya membuat simulasi analisis decision matrix dengan menggunakan 5 alternatif kandidat karyawan, 5 kriteria, dan pembobotan kriteria. Yang pertama, komunikasi 30%. Customer service harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan.
karena mereka harus dapat mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan. Yang kedua, kemampuan interpersonal yang baik 25%. Sebagai customer service, kita tentu harus dapat merespon setiap pertanyaan, keluhan, hingga kritik dengan cepat dan tetap ramah. Yang ketiga, pengetahuan tentang produk 20%. Customer service harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, karena kita harus dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan seputar produk kepada pelanggan agar dapat menjualnya atau memberikan solusi atas permasalahan produk dengan cepat. Yang keempat, kemampuan mengatasi konflik 15%. Customer service harus mampu mengatasi konflik dengan baik, terutama dalam situasi yang sulit atau pelanggan yang tidak puas terhadap layanan jasa atau barang yang diterima. Kita harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi yang tepat. Yang terakhir, pengalaman kerja 10%. Pengalaman kandidat dalam posisi customer service juga dapat membantu kita untuk mencari calon-calon kandidat yang sebelumnya pernah bekerja di bidang yang sama. Untuk perhitungan decision matrix-nya tadi sudah sempat dijelaskan, meliputi kriteria dan bobot, terdapat komunikasi 30%, kemampuan interpersonal 25%, pengetahuan produk 20%, mengatasi konflik 15%, pengalaman kerja 10%. Total dari bobot keseluruhan ialah 100%. Dilihat pada tabel yang sudah disajikan ini, ada 5 kandidat dan memiliki skor tersendiri. Dengan perhitungan di atas, setiap kandidat customer service diberikan skor setiap kriterianya. Skor total dihitung dengan mengkalikan skor kriteria dengan pembobotan yang sesuai. Kandidat customer service yang memiliki skor tertinggi ialah kandidat nomor 4. Dapat dipilih sebagai pilihan terbaik dalam pengambilan keputusan rekrutmen untuk posisi customer service berdasarkan analisis decision matrix ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.